Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak akan membawakan pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana materi kita sudah sampai di bab yang ke-9, yaitu tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Seperti itu. Apa sih hari yang kita tunggu ini? Yang dimaksudkan di sini adalah hari Jumat, seperti itu. Yang mana hari Jumat adalah hari raya kita semua, seperti itu. Hari Jumat adalah hari sebaik-baik hari. Dan hari Jumat adalah dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Apakah itu Sayyidul Ayyam? Sayyidul Ayyam itu adalah hari yang paling unggul, tuannya hari, seperti itu. Kenapa dikatakan hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam? Kenapa dikatakan hari Jumat itu adalah hari sebaik-baik hari? Kenapa? Karena pada hari Jumat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Pada hari Jumat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga. Loh, kok dikeluarkan dari surga bisa menjadi hari sebaik-baik hari? Kalau Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dimasukkan ke dalam surga, atau Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan, itu kan udah pasti menjadi hari sebaik-baik hari. Tapi ini kok Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga, kok bisa ya menjadi hari sebaik-baik hari? Kenapa ini, ada apa? Karena ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini menjadi apa? Menjadi khalifah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi apa? Khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin, seperti itu. Ya. Kembali lagi di hari Jumat, seperti itu. Sehingga lantaran seperti ini, hari Jumat itu menjadi hari sebaik-baik hari, seperti itu. Tapi ternyata hari Jumat masih bisa dikalahkan nih. Masya Allah. Tadi kan hari sebaik-baik hari adalah hari Jumat, tapi ternyata hari Jumat masih bisa dikalahkan. Dengan apakah itu? Yaitu dengan hari Arafah, seperti itu. Kapan sih hari Arafah itu? Hari Arafah itu adalah pada bulan Zulhijjah. Ya, kalian benar semuanya, seperti itu. Dan hari Arafah itu bertepatan pada tanggal 10, seperti itu. Bulannya bulan Dzulhijjah, sebelum hari raya Idul Adha, seperti itu. Nah, ini adalah hari sebaik-baik hari, seperti itu. Dan malam sebaik-baik malam juga dikatakan sebagai malam Jumat, seperti itu. Tapi ternyata malam Jumat masih bisa dikalahkan nih. Dengan malam apakah itu? Yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, seperti itu. Tapi ternyata malam Lailatul Qadar masih bisa dikalahkan nih. Masya Allah. Tadi kan malam yang paling baik itu malam Jumat, tapi malam Jumat masih bisa dikalahkan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata malam Lailatul Qadar masih bisa dikalahkan nih. Masya Allah, dahsyat. Dengan malam apakah itu? Yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina,
Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ya, yang mana malam yang paling indah, yang paling istimewa, yang paling spesial, yang paling luar biasa adalah malam kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling termulia, seorang nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Kembali lagi di hari Jumat, yang mana hari Jumat ini banyak yang mana di hari Jumat ini ada sebuah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat spesial, yang mana ibadah ini hanya diperuntukkan untuk umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ibadah apakah itu? Ya, kalian semua benar. Ibadah apa? Yaitu ibadah sholat Jumat, seperti itu ya. Nah, yang mana sholat Jumat ini ada syarat-syaratnya, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada syarat i'tidad, seperti itu. Yang membedakan syarat wajib dan syarat sah adalah seorang yang sah Jumatan belum tentu dia wajib Jumatan, seperti itu. Dan seorang yang diwajibkan Jumatan, dia bisa jadi tidak sah sholat Jumatnya, seperti itu, karena beberapa hal seperti itu. Nah, maka pada hari ini Bapak akan menjabarkan seluruhnya, seperti itu. Dari mulai syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu adalah Islam. Jadi apabila bukan agama Islam, tidak wajib sholat Jumat. Iyalah, dia aja tidak meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, maka ketika dia beribadah tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melaksanakan sholat Jumat, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus Islam, seperti itu. Lalu yang kedua adalah baligh, seperti itu. Yang mana baligh ini tahun kemarin Bapak sudah menjelaskannya. Yang mana baligh ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah bagi laki-laki dan perempuan keluar air mani di umur 9 tahun Hijriah. Yang kedua, bagi perempuan keluar darah haid di umur 9 tahun Hijriah. Yang ketiga, bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 15 tahun Hijriah, walaupun dia tidak keluar darah haid dan tidak keluar air mani, seperti itu. Sehingga apabila umur 9 tahun kok ternyata dia tidak keluar darah haid, kok ternyata dia tidak keluar air mani, ditunggu sampai umur 10 tahun. Ternyata gak keluar juga, ditunggu sampai umur 11 tahun. Gak keluar juga, ditunggu lagi sampai umur berapa tahun? 15 tahun. Setelah sudah sampai 15 tahun ternyata kok dia tidak keluar juga, maka dia sudah dikatakan baligh, seperti itu. Maka dia itu sudah wajib melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah balik seperti itu? Nah, walaupun kalian belum balik, kalian tetap wajib, tetap harus melaksanakan ibadah dari mulai sekarang, seperti itu. Kenapa? Karena jika saat ini saja kalian malas beribadah, maka bagaimana nanti, seperti itu. Saat ini adalah pembelajaran untuk kalian, seperti itu. Jika saat ini saja malas, maka nanti akan terbawa ketika kalian sudah balik, seperti itu. Maka kalian harus berusaha dari sekarang, harus dimulai beribadah dari sekarang, seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengajari anak-anaknya itu dari usia tamyiz, seperti itu. Usia tamyiz itu adalah umur 7 tahun Hijriah dan sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri, sudah mandiri, seperti itu ya. Ini adalah balik. Lalu syarat wajib sholat Jumat yang ketiga adalah berakal. Sehingga orang gila
tidak wajib sholat Jumat. Nah, sehingga jika kalian melihat ada laki-laki sehat, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, dia kok nggak sholat Jumat, waktunya sholat Jumat malah mampir ke warteg, waktunya sholat Jumat malah mampir ke warnet. Nah, maka kita harus berhusnuzon sama mereka, harus berpikir positif sama mereka. Mungkin bisa jadi dia adalah orang gila. Ya Allah, ayo siapa nih yang sering meninggalkan sholat Jumat? Nah, berarti dia itu adalah orang gila seperti itu. Itu yang ketiga, berakal. Lalu yang keempat itu adalah merdeka seperti itu. Yang mana zaman dahulu itu ada perbudakan seperti itu. Nah, perbudakan ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Seorang budak tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang wajib itu adalah orang yang merdeka. Nah, kalian budak apa bukan? Oh, nggak ada budak sekarang ya. Lalu yang selanjutnya adalah laki-laki. Maka perempuan tidak wajib sholat Jumat seperti itu. Tapi apakah perempuan itu boleh sholat Jumat? Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Sah tidak? Jawabannya adalah sah seperti itu. Nah, maka jika perempuan sholat Jumat, karena sholat Jumatnya itu adalah sah, maka tidak harus diulang sholat zuhur seperti itu. Cukup sholat Jumat, dia sudah sah seperti itu. Nggak perlu dengan mengulang sholat zuhur seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sehat seperti itu. Maka seorang yang sakit tidak diwajibkan sholat Jumat seperti itu. Nah, sakit yang seperti apa sih yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Jangan-jangan cuman sakit kecengklak dikit doang dibilang gak wajib sholat Jumat. Masya Allah. Lantas sakit yang seperti apa sih yang tidak diwajibi sholat Jumat? Sakitnya tersebut adalah sakit yang membuat repot dia sholat Jumat. Contohnya apa? Contohnya buang-buang air ke kamar mandi sehari bisa nyampe 50 kali. Ya Allah, naudzubillah semua naudzubillah. Ini kan cuma contoh doang seperti itu. Nah, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Kalau cuman kecengklak dikit doang mah masih wajib sholat Jumat. Apalagi cuman salah bantal doang, masih wajib sholat Jumat. Ayo, siapa di sini yang suka banyak alasan? Bilangnya, wah, sama emaknya bilangnya, wah, saya ini lagi sakit, lehernya sakit, kecengklak, cuman kecengklak dikit doang, nggak mau sholat Jumat. Ya Allah, siapa ayo di sini yang begitu? Ya, jangan sampai ya. Tetap wajib sholat Jumat seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mukim. Nah, maka mukim itu wajib sholat Jumat. Apa sih mukim itu? Mukim adalah seorang yang berniat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari dan tinggalnya hanya sementara. Itu namanya mukim seperti itu. Nah, jadi seorang yang mukim sudah wajib sholat Jumat. Contohnya apa sih? Contohnya jika kalian pulang kampung. Pernah pulang kampung nggak? Wah, jangan-jangan nggak punya kampung halaman. Ketika kalian pulang kampung, kalian dari rumah niat, saya nanti ingin nginep di rumah nenek lebih dari 4 hari. Contohnya nginep 5 hari, nginep 6 hari, nginep 7 hari, nginep seminggu. Waktu sudah sampai di mana tuh namanya? Sudah sampai di rumah nenek, maka kalian sudah wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena kalian sudah mukim seperti itu. Nah, ini contoh simpelnya seperti itu ya. Nah, maka seorang yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah siapa? Yaitu seorang musafir seperti itu. Apa sih musafir itu? Musafir itu adalah seorang yang dalam perjalanan. Perjalanan dari mana ke mana sih? Jangan-jangan cuman dari rumah ke sekolah aja dibilang musafir. Ya Allah, nanti waktu pulang sekolah di hari Jumat,
pulangnya jam 11. Dilama-lamain dia naik sepeda keliling aja sampai Jumatan, terus aja di jalan. Kata dia biar nggak wajib sholat Jumat. Wah, salah itu. Keliru dia seperti itu. Nah, maka yang dinamakan musafir itu batas jaraknya itu semana sih? Yang dikatakan musafir itu adalah jarak perjalanannya itu adalah tidak kurang dari 84 kilometer seperti itu. Kalau kurang dari 84 kilometer, maka dia bukan musafir seperti itu. Contohnya cuman jalan dari sini ke Jakarta doang nggak mau sholat Jumat, wah dosa seperti itu. Itu namanya bukan musafir. Cuman jalan dari Tangerang aja, dari Curug ke Tangerang kota aja nggak sholat Jumat, wah salah seperti itu. Itu bukan musafir. Musafir itu adalah perjalanan 84 kilometer seperti itu. Contohnya kemana? Contohnya ke Bandung, ke Jogja, dan lain sebagainya, ke Jawa-Jawa seperti itu. Nah, lalu jika seorang yang tidak wajib Jumatan, kan tadi kan yang pertama itu adalah syaratnya harus perjalanan tidak kurang dari 84 kilometer. Nah, seorang musafir ya. Tapi ada syarat lagi nih biar dia nggak wajib Jumatan. Kalau cuman perjalanan 84 kilometer doang, tapi syarat-syarat yang lainnya tidak terpenuhi, dia tetap wajib Jumatan seperti itu. Ini ternyata masih syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu harus sudah melewati tapal batasnya. Apa sih tapal batas itu? Tapal batas itu ada kepolisiannya, ada pasarnya, dan ada hakimnya. Maka kecamatan sudah termasuk sebagai baldah seperti itu. Ngelewatin kecamatan sudah termasuk melewati tapal batasnya seperti itu. Di kecamatan ada pasarnya gak? Ada. Contohnya di Curug ada pasarnya gak? Ada, pasar Curug. Contoh yang lainnya, kepolisiannya ada gak di Curug? Ada. Polsek ya. Lalu hakimnya ada gak? Ada, KUA seperti itu. Nah, seperti itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu berangkatnya harus sebelum subuh seperti itu. Kalau berangkatnya habis sholat subuh atau pas di sholat subuh, maka dia tetap wajib sholat Jumat walaupun perjalanannya itu adalah 84 km seperti itu ya. Ini adalah syarat wajib sholat Jumat seperti itu. Perlu kalian mengetahuinya. Ini kalau bisa kalian hafal ya anak-anak ya. Lalu yang selanjutnya setelah syarat wajib ada yang dinamakan syarat sah. Kalau syarat wajib tadi apabila sudah terpenuhi syaratnya, maka kalian wajib Jumatan seperti itu. Kalau syarat sah ini apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah seperti itu. Apa saja sih syarat sah sholat Jumat? Syarat sahnya itu yang pertama adalah harus dilaksanakan di lingkungan keramaian. Maka jika kalian melaksanakannya itu adalah contohnya di tengah-tengah hutan yang tidak ada penduduknya, tapi ternyata di tengah hutan itu kalian membawa orang dari rumah 40 orang seperti itu. Tapi hutannya ini bukan hutan yang dekat rumah kalian ya, hutan yang jauh banget seperti itu. Bawa 40 orang. Maka sholat Jumatnya sah tidak? Sholat Jumatnya tidak sah karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan di pemukiman seperti itu. Contohnya di perkotaan, di perdesaan, di perkampungan dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang kedua adalah harus 40 orang ahli Jumat seperti itu. Jadi yang sholat di situ harus 40 orang nih ahli Jumat. Siapa sih ahli Jumat itu? Nah, kita baca ya. Ahli Jumat adalah seorang yang sudah terpenuhi syarat i'tidad seperti itu. Yang mana syarat i'tidad itu apa saja sih?
Syarat i'tidad itu adalah yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat laki-laki, dan yang kelima mustautinin. Apakah itu mustautinin? Mustautinin itu adalah tempat tinggal kalian, seperti itu. Contohnya sekarang kalian tinggal di rumah nenek, atau tinggal di rumah ibu kalian, tinggal di rumah bapak kalian, tinggal di situ terus. Ketika kalian pergi sejauh mungkin, nanti pasti kalian akan balik lagi ke tempat tersebut. Itu namanya mustautinin. Sekarang bapak tanya kepada kalian, ketika kalian itu sekarang kan kalian nginep di mana nih? Nginep di rumah orang tua kalian contohnya. Tinggal di rumah orang tua kalian ya. Ya belum punya rumah dong. Lalu itu dinamakan mustautinin atau mukim. Nah, maka dinamakan mustautinin. Contoh yang lainnya, ketika kalian pulang kampung, lalu kalian nginap 10 hari contohnya, maka namanya itu mukim atau mustautinin. Namanya adalah mukim karena dia tinggal lebih dari 4 hari dan hanya sementara, seperti itu. Nanti habis 10 hari dia pulang lagi, pulang ke rumah, seperti itu. Contoh yang lainnya, rumah kalian kan di Tangerang, lalu kalian pindah rumah ke Jogja, jadi kalian tinggal di Jogja, maka di Jogja tersebut namanya mukim atau mustautinin. Ya, namanya adalah mustautinin. Jadi syarat yang kedua ini adalah, syarat sah sholat Jumat yang kedua ini adalah di masjid tersebut harus ada 40 orang ahli Jumat yang sudah terpenuhi syarat i'tidadnya, seperti itu. Harus penduduk asli situ yang sholat di situ minimal 40 orang, seperti itu. Mustautinin, seperti itu ya. Lalu syarat sah sholat Jumat yang ketiga adalah waktu zuhur, seperti itu. Maka jika melaksanakan sholat Jumat sebelum zuhur, maka tidak sah. Atau melaksanakan sholat Jumat setelah sholat zuhur, setelah waktu zuhur yaitu waktu asar, maka tidak sah. Contohnya nih, ketika khotib naik ke mimbar, ternyata 5 menit sebelum azan zuhur, 5 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur, dia sudah mulai khutbah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya, seperti itu. Lalu tiba-tiba ketika sudah di pertengahan khutbah, tiba-tiba baru masuk waktu sholat zuhur, maka pertanyaannya, apakah sholat Jumatnya sah? Maka sholat Jumatnya tidak sah, seperti itu. Contoh yang lainnya, ada seseorang melaksanakan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat Jumatnya ini mepet banget. Ini kan cuma contoh doang ya. Mepet di waktu asar, udah mau asar bentar lagi. Lalu si khotibnya itu buru-buru khotbahnya, dan imam sudah mulai sholat. Di rakaat pertama imam baru takbiratul ihram nih, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba azan asar. Bagaimana ini nasibnya para jamaahnya dan nasib imamnya ini bagaimana ini? Nah, maka jika seperti itu, jangan dibatalkan sholatnya, dilanjutkan sholatnya. Tapi dilanjutkan sholat zuhur. Kenapa dilanjutkan sholat zuhur? Karena sholat Jumatnya sudah tidak sah, seperti itu. Maka dilanjutkan sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Inilah yang dinamakan sholat tanpa niat. Niatnya sholat Jumat, tapi ternyata dia sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumatnya sudah tidak sah, seperti itu. Lalu syarat sah sholat Jumat yang selanjutnya adalah dilakukan secara berjamaah, dalam kurung minimal 1 rakaat. Nih, perhatikan baik-baik, minimal 1 rakaat. Nah, maka jika
tidak dilakukan secara berjamaah minimal 1 rakaat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Seperti itu. Contohnya, ada imam sholat Jumat. Imamnya itu sudah dapat 1 rakaat. 1 rakaat ini didapatkan ketika imam sudah bangun dari sujud yang kedua. Nah, udah dapat 1 rakaat ya. Lalu di rakaat yang kedua itu lagi baca Al-Fatihah, tiba-tiba imamnya batal. Ya batal, ya Allah. Lalu ketika imamnya itu batal, seharusnya di belakang itu ada khalifahnya nih, ada yang menggantikan menjadi imam. Tapi ternyata di belakangnya itu orang-orang baru belajar semua. Seperti itu, dia nggak paham, belum nyampe situ belajarnya. Ya Allah, lalu bagaimana ini nasib dengan para jamaahnya? Bagaimana? Maka dilanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Tinggal nambah berapa rakaat? Nambah 1 rakaat saja, diselesaikan 1 rakaatnya yang tadi. Seperti itu. Kenapa kok diselesaikan 1 rakaatnya? Karena dia sholat Jumatnya sudah sah, karena sudah berjamaah dengan imam minimal 1 rakaat. Tadi sudah sempat berjamaah 1 rakaat, jadi tinggal melanjutkan 1 rakaat lagi. Seperti itu. Contoh yang lainnya, ada imam sholat Jumat. Imamnya itu baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kentut gede banget, jebret aja. Ya Allah. Lalu waktu batal, seharusnya di belakang ada yang menggantikan menjadi imam, tapi ternyata nggak ada yang gantiin. Seperti itu. Nah, maka sholat sendiri-sendiri. Bagaimana ini nasibnya? Nah, maka para jamaahnya itu jangan dibatalin, sholat sendiri-sendiri. Lalu dilanjutkannya berapa rakaat? Dilanjutkannya 4 rakaat. Loh, kok 4 rakaat? Banyak banget sih. Kenapa? Karena sholat Jumatnya tidak sah. Seperti itu. Loh, kok nggak sah? Kenapa? Karena dia tidak berjamaah minimal 1 rakaat. Dia tidak berjamaah minimal 1 rakaat. Syaratnya itu harus berjamaah minimal 1 rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat berjamaah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka harus dilanjutkan sholat apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Seperti itu. Ini yang dinamakan sholat tanpa niat. Niatnya sholat Jumat, tapi ternyata dia sholat zuhur. Contoh yang lainnya, ketika sholat Jumat, ternyata kalian terlambat. Imam sudah ada di rakaat kedua. Seperti itu. Lalu di rakaat kedua, imam sudah ruku. Kalian buru-buru ruku dengan imam. Pertanyaannya, apakah kalian dapat 1 rakaat? Dapat tidak? Dapat. Seperti itu. 1 rakaat didapatkan ketika 1 rakaat itu masih bisa didapatkan ketika kalian itu ruku bersama imam. Tapi ketika imam sudah i'tidal, sudah samiallahu liman hamidah, kalian ketinggalan 1 rakaat. Seperti itu. Dan ini kasusnya di rakaat yang kedua, imam sudah ruku nih. Lalu kalian buru-buru ruku, sempat ruku bersama imam. Berarti kalian sudah dapat 1 rakaat. Seperti itu. Nah, lalu ketika imam sudah salam, maka kalian harus membayarnya berapa rakaat? Ayo, harus membayarnya berapa rakaat? Maka kalian membayarnya cukup 1 rakaat saja. Kenapa 1 rakaat saja? Karena sholat Jumatnya sudah sah. Seperti itu. Kenapa kok sudah sah? Karena sudah berjamaah minimal 1 rakaat. Tadi dia sudah dapat 1 rakaat, sudah berjamaah dengan imam 1 rakaat, maka dia nambahnya 1 rakaat saja. Kasus yang kedua nih, contoh yang kedua, kalian terlambat sholat Jumat. Ternyata imam sudah di tasyahud akhir, udah mau salam, kalian buru-buru takbiratul ihram, langsung duduk tasyahud akhir. Seperti itu. Lalu ketika imam salam, kalian nambahnya berapa rakaat? Ayo, nambah berapa rakaat? Nambahnya 4 rakaat.
Kenapa kok nambahnya 4 rakaat? Karena sholat Jumatnya sudah tidak sah seperti itu. Kenapa kok tidak sah? Karena syaratnya harus berjamaah minimal 1 rakaat, sedangkan dia tadi berjamaahnya itu waktu imam sudah tasyahud akhir, belum dapat 1 rakaat berjamaahnya, maka dia sholat Jumatnya tidak sah. Tapi dia masih dilanjutkan sholatnya, jangan dibatalin, dilanjutkan menjadi sholat zuhur 4 rakaat. Ini yang dinamakan sholat tanpa niat. Niatnya sholat Jumat, tapi ternyata dia sholat zuhur, seperti itu ya. Paham ya? Maka jika kalian ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat, maka kalian tinggal nambah 1 rakaat. Kalau kalian ketinggalan 2 rakaat sholat Jumat, maka kalian nambahnya 4 rakaat, seperti itu. Ini syarat sah sholat Jumat. Lalu yang selanjutnya adalah agar tidak berbilang, seperti itu. Ini syarat sah yang selanjutnya adalah tidak berbilang. Apa sih yang dimaksudkan tidak berbilang ini? Yang dimaksudkan tidak berbilang ini adalah masjidnya itu harus ada 1 di pemukiman tersebut, seperti itu. Jadi apabila lebih dari 1, maka masjid yang terlambat sholat Jumatnya tidak sah, seperti itu ya. Kecuali jika masjidnya itu ternyata sudah penuh nih. Nah, maka kalau sudah penuh beda lagi. Penuh oleh siapa? Nah, maka penuhnya di sini para ulama ada beberapa pendapat seperti itu. Pendapat yang pertama itu adalah penuhnya oleh seseorang yang sudah terpenuhi syarat i'tidadnya, seperti itu. Seorang yang sudah terpenuhi syarat i'tidadnya, seperti itu. Apa saja sih seorang yang sudah terpenuhi syarat i'tidadnya? Kan tadi kan ciri-ciri orang yang sudah terpenuhi syarat i'tidad itu yang pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah mustautinin, yang keempat adalah laki-laki, seperti itu. Maka jika ternyata penuhnya itu oleh mustautinin, oleh orang asli situ yang tinggal di situ, laki-laki, orangnya sudah balik, berakal, maka dia boleh buat masjid baru lagi, dan masjidnya tersebut boleh digunakan untuk sholat Jumat, seperti itu ya. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua adalah tidak cukup untuk orang yang wajib Jumatan, seperti itu. Nah, siapa sih yang wajib Jumatan? Tadi syarat wajibnya ada berapa tadi? Wah, ada banyak ya. Syarat wajib yang paling terakhir itu adalah mukim, seperti itu. Ini cakupannya lebih luas lagi. Maka jika masjid tersebut dipenuhi oleh orang yang wajib Jumatan, baru dia boleh buat masjid baru lagi untuk mendirikan sholat Jumat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu tidak cukup bagi orang yang sah Jumatannya, seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, perempuan sah tidak sholat Jumatnya? Sah, tapi tidak wajib, seperti itu. Lalu anak kecil sah tidak Jumatannya? Sah, tapi tidak wajib, seperti itu. Nah, maka jika orang-orang yang sah di kampung tersebut dikumpulkan, maka ternyata kok masjidnya penuh, maka boleh buat masjid baru lagi, seperti itu. Yang keempat, tidak cukup bagi seluruh penduduk kampung. Nah, seluruh penduduk kampung yang wajib Jumatan maupun tidak dikumpulkan dan ternyata tidak cukup, maka boleh buat masjid baru lagi, seperti itu. Tapi pendapat yang harus dipegang terlebih dahulu adalah pendapat yang pertama, yaitu masjidnya dipenuhi oleh seorang yang sudah terpenuhi syarat i'tidadnya, penduduk asli. Masjidnya itu dipenuhi dengan penduduk asli situ, seperti itu. Nah, ini adalah apa tuh namanya tadi, syarat sah sholat Jumat
Yang ke berapa nih? Yang kelima, yaitu agar tidak berbilang masjidnya, seperti itu. Boleh berbilang dengan catatan tadi ya. Lalu yang selanjutnya adalah syarat-syarat khutbah. Nah, kita sudah masuk ke dalam khutbah. Ketika sholat Jumat ada khutbahnya. Nah, maka khutbahnya tersebut adalah wajib. Jika sholat Jumat tidak menggunakan khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah, seperti itu. Nah, maka khutbah tersebut ada syarat-syaratnya nih. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, harus berdiri bagi yang mampu, seperti itu. Maka jika sakit boleh sambil duduk ya. Tapi apabila ada yang sehat yang bisa berdiri, maka lebih baik pilih dia, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah memisah antara khutbah pertama dengan yang kedua dengan duduk. Paham tidak maksudnya? Maksudnya yaitu ketika sholat Jumat kan ada dua khutbah. Khutbah yang pertama setelah selesai harus duduk dulu sementara, duduk sejenak seperti itu sambil mendengarkan sang Bilal membaca sholawat. Setelah selesai membaca sholawat baru sang khotib berdiri lagi, seperti itu, melanjutkan khutbah yang kedua, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah khutbah tidak boleh diakhirkan dari sholatnya. Paham tidak maksudnya? Maksudnya itu adalah khutbahnya harus sebelum sholat. Kalau khutbahnya setelah sholat, maka sholat Jumatnya tidak sah, seperti itu. Jika khutbah setelah sholat, itu namanya bukan sholat Jumat, tapi sholat id, seperti itu. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu khutbahnya setelah habis sholat, seperti itu. Kalau sholat Jumat, wajib khutbahnya sebelum Jumat, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, khotib harus dalam keadaan suci dari hadas dan juga najis, seperti itu. Maka jika kalian itu sedang menjadi khotib, lalu tiba-tiba kok batal wudunya, maka kalian harus wudu terlebih dahulu. Kalau kalian melanjutkan khutbahnya, maka nanti sholat Jumatnya tidak sah. Jika para jamaahnya itu tahu kalau kamu itu batal, maka dia juga ikutan tidak sah sholat Jumatnya, seperti itu. Kalau mereka tidak tahu, mereka sah. Dan kamu itu contohnya diam-diam aja, nggak mau ngasih tahu kepada para jamaahnya, seperti itu, maka para jamaahnya sah, kamu batal sholatnya, seperti itu ya. Dan mendapatkan dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Karena telah membohongi para jamaahnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mendatangkan rukun-rukun dalam khutbah. Nah, rukun-rukunnya itu harus menggunakan bahasa Arab. Setelah rukun, baru kalian bebas boleh pakai bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Cina, Mandarin, bahasa Batak dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah khutbah yang pertama dengan yang kedua harus bersegera, seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya setelah khutbah yang pertama selesai, kan kalian duduk dulu. Setelah duduk jangan lama-lama duduknya, jangan ngopi dulu, jangan ngeteh dulu, jangan ngobrol dulu, jangan masak Indomie dulu, buru-buru langsung khutbah yang kedua, berdiri lagi, seperti itu. Lalu syarat khutbah yang selanjutnya adalah khutbahnya harus diperdengarkan ke 40 orang, seperti itu. Maka jika kalian sedang khutbah ternyata komiknya mati, maka kalian harus teriak, seperti itu. Harus terdengar ke 40 orang, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menutup aurat. Nah, maka jika kalian khutbah ternyata kok pakai celana bola, celananya pendek banget, tidak menutup aurat, seperti itu, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya Allah, mau sholat Jumat apa main bola sih sebenarnya? Lalu yang selanjutnya adalah bersegera antara dua khutbah dan sholat, seperti itu. Paham maksudnya?
Maksudnya adalah setelah 2 khutbah selesai, kalian buru-buru sholat seperti itu. Jangan ditinggal kemana-mana dulu, langsung buru-buru sholat seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat khutbah. Setelah itu, ketika khutbah ada rukun-rukunnya. Rukun khutbah itu adalah sesuatu yang wajib kalian ucapkan ketika sedang khutbah seperti itu. Maka wajib kalian mengucapkannya seperti itu. Apa saja sih rukun-rukun khutbah itu? Yang pertama adalah memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah atau hamdasyakirin, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana contoh salawatnya itu? Salawatnya yaitu harus disebutkan namanya seperti itu, benar-benar salawat ya. Contohnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah wasiat taqwa. Wasiat takwa ini bagaimana contohnya? Contohnya adalah ittaqullah. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membaca ayat Al-Qur'an seperti itu. Nah, membaca ayat Al-Qur'an ini boleh 1 ayat doang seperti itu. Suratnya bebas seperti itu ya. Al-Ikhlas ayat pertama boleh tidak? Boleh seperti itu. Contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, maka salat Jumatnya sudah sah. Yang selanjutnya adalah doa untuk kaum mukminin dan mukminat. Bagaimana caranya? Caranya perhatikan baik-baik, yaitu contohnya adalah Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Seperti itu. Nah, ketika kalian khutbah, maka rukun-rukun ini wajib dibaca. Jika tidak dibaca, maka sholat Jumatnya tidak sah. Walaupun kalian khutbahnya panjang banget sampai 1 jam, tiba-tiba rukunnya ketinggalan gak dibaca, maka sholat Jumatnya gak sah. Karena yang paling penting ini adalah rukun khutbahnya harus kalian penuhi seperti itu. Nah, khutbah itu kan ada 2. Ada khutbah yang pertama, ada khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama itu kalian wajib membaca rukun dari pertama sampai yang ketiga seperti itu. Dan khutbah yang kedua itu sama, wajib dari rukun yang pertama sampai yang ketiga. Untuk rukun yang keempat ini kalian diwajibkannya di salah satu khutbah seperti itu. Bisa di khutbah pertamanya, atau di khutbah yang keduanya, atau dibaca di keduanya juga bisa seperti itu. Dan untuk rukun yang kelima ini adalah khusus untuk khutbah yang kedua seperti itu ya. Jadi wajib dibaca di khutbah yang kedua, yaitu ketika sudah mau selesai khutbahnya. Sebagai penutup yaitu dengan doa seperti itu untuk kaum mukminin dan juga mukminat seperti itu. Nah, setelah ini Bapak akan mempraktikkan kepada kalian bagaimana cara untuk khutbah yang benar seperti itu. Nanti Bapak ingin kalian semua untuk mempraktikannya, lalu kalian videokan, nanti kalian upload di YouTube seperti itu. Khutbahnya harus rukun-rukunnya ini terpenuhi menggunakan bahasa Arab. Setelah rukun-rukunnya ini dipenuhi, Bapak ingin kalian langsung diisinya dengan ceramah seperti itu pakai bahasa Indonesia. Dilanjutkannya dengan isi khutbahnya dengan bahasa Indonesia seperti itu. Yaitu di khutbah yang pertama. Kan khutbah yang pertamanya itu adalah membaca rukunnya terlebih dahulu,
dari yang pertama sampai yang keempat. Nggak apa-apa nih baca ayat suci Al-Qur'annya di khutbah yang keempat. Lalu setelah membaca ayat suci Al-Qur'an, baru kalian isi khutbahnya yang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Seperti halnya kalian ceramah. Nah, lalu di khutbah yang kedua, kalian tinggal membaca rukun-rukunnya saja. Dari rukun khutbah yang pertama sampai yang kelima. Nggak apa-apa ayat Al-Qur'annya dibaca lagi. Atau ayat Al-Qur'annya ingin ditinggalkan juga boleh seperti itu. Karena tadi di yang pertama sudah dibaca. Seperti itu ya. Paham ya kalian semua? Ya, mari kita sama-sama akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.